Halo Sobat Yugo dan Sobat UMKM di seluruh Indonesia. Di video kali ini kita akan membahas apa sih bedanya digital marketing dan konvensional marketing. Ini sering kita bicarakan ya. Sebenarnya kalau misal digital marketing itu sudah tidak asing lagi karena semua orang tahu. Tapi mungkin perbedaannya belum semua orang tahu detail-detailnya itu seperti apa sih, sehingga banyak orang yang meremehkan digital marketing. Oke, kita bahas bedanya ya. Pertama, untuk platform itu yang digunakan ya. Jadi media apa yang digunakan. Kalau digital marketing itu biasanya pakai website, terus kemudian sosial media, email, iklan online, dan mesin pencari atau seperti Google itu ya. Nah, kalau misal konvensional marketing itu pakai televisi, radio, kemudian surat kabar, majalah, billboard yang ada di jalan-jalan, pameran gitu ya. Nah, kalau misal Sobat Yugo bisa lihat dari sini, itu kita bandingkan saja. Kalau misal kita beriklan di televisi dibandingkan dengan media sosial, akan sangat jauh sekali biayanya ya. Kalau misal kita beriklan di sosial media, mulai dari 100.000 itu sudah bisa. Tapi kalau di televisi, jangan harap dengan biaya 100.000 kita bisa beriklan di televisi. Kita butuh ratusan juta atau bahkan miliar. Nah, jadi di sini dari platform kita sudah bisa membedakan ya, kalau misal konvensional dan digital marketing. Kemudian targetnya untuk digital marketing itu memungkinkan target yang lebih tepat dan personalisasi berdasarkan data demografi, terus kemudian berdasarkan behavior dan preferensi dari pengguna. Tapi kalau konvensional marketing itu cenderung memiliki target yang lebih umum ya. Jadi karena targetnya itu kalau misal audiennya lebih luas dan tidak bisa dipetakan dulu. Mungkin bisa, tapi kita harus terjun dulu ke lapangannya. Jadi tidak bisa detail dari digital marketing. Seperti yang kita tahu, kalau misal beriklan di Meta Digital atau di Google Ads itu sudah ada preferensi seperti kita bisa mengarahkan iklan kita untuk orang-orang yang mempunyai gadget iPhone 13 misal. Itu bisa. Jadi fokus ke pengguna iPhone 13. Tapi kalau misal di konvensional marketing kita tidak bisa karena cenderung lebih umum ya, begitu. Kemudian untuk interaksinya bagaimana? Perbedaan digital marketing itu bisa memberikan kesempatan langsung untuk interaksi antara merek, brand itu ya, dengan konsumen. Mereka bisa berkomentar, kemudian menyukai, share berita-berita dari brand. Misal Aqua gitu ya, itu bisa langsung komentar, bisa langsung komplain. Kita juga bisa lihat, misal untuk komplain itu bisa kita lihat contohnya seperti IndiHome, Telkomsel gitu ya, itu M3. Mereka memberikan kesempatan konsumen untuk komplain melalui Twitter. Itu bisa langsung interaksi. Tapi kalau misal konvensional marketing itu tidak bisa interaktif karena satu arah. Ya tidak mungkin kalau misal kita misalnya baca koran gitu, terus kemudian kita langsung bisa berbicara, berkomunikasi dengan brand kita. Misal kita lihat iklan, terus kemudian kita bicara ke brand kita. Itu ya kalau misal orang lihat mungkin agak-agak gila gitu ya, karena ngomongnya dengan koran bukan dengan brand. Tapi kalau misal di sosial media, digital marketing, kita berkomentar, diketik gitu ya, terus kemudian send, dan akhirnya dilihat oleh brand tersebut dan kemungkinan untuk dibalas bisa gitu. Jadi ini bisa jadi kelebihan dari digital marketing karena bisa langsung interaksi dengan konsumen. Kemudian untuk biayanya seperti yang saya sebutkan tadi ya, biaya untuk digital marketing ini cenderung lebih efektif karena targetnya bisa kita tentukan, terus kemudian tidak terlalu umum, dan perbandingan yang tadi ya, kalau misalnya beriklan di televisi dibandingkan dengan sosial media itu sangat jauh sekali. Atau misal kita mau pasang billboard itu sangat jauh sekali ya. Kalau misal kita ingin pasang iklan ya, minimal kalau misal pasang billboard kita bisa pasang status WA, itu saja sudah reach-nya 100 orang, 100 atau
200 orang yang melihat status kita. Artinya sangat murah ya, kalau misalnya di digital marketing. Kemudian jangkauannya untuk digital marketing ini audiens lebih luas, karena kita juga bisa menjangkau audiens global, bukan hanya di Indonesia tapi juga di luar negeri bisa, karena kita bisa menggunakan iklan di FB itu untuk itu ya, untuk menjangkau orang-orang yang luar negeri. Tapi kalau misal konten bisa, tapi dengan biaya yang sangat besar. Begitu ya sobat-sobat UMKM. Jadi untuk digital marketing dan konten itu bedanya sangat jauh, dan mungkin sekarang sudah saatnya kita untuk go digital. Terima kasih.